Bayangkan sebuah negeri yang seolah berdiri di tepi dunia, di mana matahari terbit lebih dulu daripada hampir semua tempat lain di bumi. Gunung-gunung menjulang dari kabut pagi, padang rumput hijau terbentang sejauh mata memandang, dan angin laut selatan berhembus membawa aroma garam serta kisah-kisah kuno dari masa lampau. Itulah Selandia Baru, sebuah negara kecil di ujung Pasifik, tapi memiliki pesona alam dan budaya yang mampu membuat siapapun jatuh cinta sejak pandangan pertama. Selandia Baru, atau dalam bahasa Inggris disebut New Zealand, adalah salah satu negara paling terpencil di dunia. Letaknya di barat daya Samudra Pasifik, sekitar 2.000 km dari pesisir timur Australia. Negara ini terdiri dari 2 pulau besar, Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta ratusan pulau kecil lain yang tersebar di sekitarnya. Meski kecil dan jauh, Selandia Baru sering disebut sebagai salah satu tempat paling indah di bumi. Bahkan banyak yang bilang, kalau ada dunia fantasi yang benar-benar nyata, maka tempat itu adalah Selandia Baru. Dan bagi para penggemar film The Lord of the Rings dan The Hobbit, negeri ini bukan hanya nyata, tapi juga sakral, karena disinilah sebagian besar adegan dari film legendaris itu direkam. Pemandangannya memang tidak main-main. Ada danau-danau biru jernih seperti kaca, gunung-gunung berapi aktif yang masih mengepulkan asap, lembah hijau dengan sungai berkelok, dan pantai-pantai liar yang seolah belum pernah dijamah manusia. Dalam satu hari perjalanan, kamu bisa melihat salju di puncak gunung, mandi di air panas alami, lalu menutup hari dengan duduk di tepi pantai menyaksikan matahari terbenam yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Tapi sebelum keindahan ini dikenal dunia, Selandia Baru telah lama menjadi rumah bagi para penduduk aslinya, suku Mori. Mereka datang sekitar 1000 tahun yang lalu, menyeberangi lautan luas dari Polinesia Timur dengan perahu-perahu tradisional mereka, waka. Bayangkan, tanpa peta, tanpa kompas, hanya mengandalkan bintang dan arah angin, mereka menemukan 2 pulau besar di tengah samudra yang luas. Bagi orang Mori, tanah ini bukan sekadar tempat tinggal. Mereka menyebutnya Aotearoa, yang berarti tanah awan putih panjang. Sebuah nama yang begitu indah dan puitis, menggambarkan awan tebal yang sering menggantung di atas pegunungan dan lembah Selandia Baru. Kehidupan Mori sangat terikat dengan alam. Gunung, sungai, laut, semua dianggap suci. Mereka percaya bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan, saling menjaga dan saling menghormati. Sistem sosial mereka diatur dalam kelompok suku kecil yang disebut Iwi, dan setiap Iwi punya wilayah, legenda, dan simbol khas masing-masing. Salah satu warisan budaya paling kuat dari Mori adalah Haka, tarian perang yang terkenal itu. Gerakan gagah, teriakan keras, dan hentakan kaki yang berirama membuat siapapun yang melihatnya merinding. Awalnya, Haka dilakukan untuk menunjukkan keberanian sebelum pertempuran, tapi sekarang Haka juga jadi simbol kebanggaan nasional, terutama saat tim rugby nasional Selandia Baru, All Blacks, melakukannya di depan lawan mereka. Kedatangan bangsa Eropa mengubah sejarah negeri ini. Orang Eropa pertama yang diketahui menginjakan kaki di Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman, pada tahun 1642. Namun, kontak pertamanya dengan penduduk Mori tidak berjalan baik, terjadi bentrokan, dan ia akhirnya pergi tanpa sempat menjejak daratan lama. Baru seabad kemudian, pada tahun 1769, penjelajah Inggris Kapten James Cook datang dan berhasil menjelajahi serta memetakan kedua pulau utama Selandia Baru. Dari sinilah hubungan dengan dunia barat benar-benar dimulai. Pada abad ke-19, semakin banyak orang Eropa datang, terutama dari Inggris. Mereka membawa budaya, teknologi, dan tentu saja, ambisi kolonial. Selandia Baru kemudian menjadi koloni Inggris, dan pada tahun 1840, ditandatanganilah perjanjian Waitangi antara perwakilan Inggris dan para kepala suku Mori. Perjanjian ini seharusnya menjamin hak-hak Mori atas tanah dan kedaulatan mereka. Namun dalam praktiknya, banyak konflik dan kesalahpahaman terjadi. Tanah-tanah Mori diambil alih, dan peperangan pun meletus di beberapa wilayah. Namun seiring waktu, kedua budaya,
Eropa dan Mori mulai berbaur. Kini, Selandia Baru dikenal sebagai negara yang berhasil menjaga keseimbangan antara dua warisan besar itu. Kamu bisa melihatnya di mana-mana, dalam bahasa, simbol, seni, hingga kebijakan negara. Nama-nama kota dan tempat pun banyak yang memakai bahasa Mori, seperti Rotorua, Taup, atau Whangarei. Selandia Baru mungkin kecil, hanya sekitar 270.000 km persegi, lebih kecil dari Jepang, tapi prestasinya luar biasa. Negara ini punya sistem demokrasi yang stabil, tingkat korupsi yang rendah, dan kualitas hidup yang sangat tinggi. Populasinya hanya sekitar 5 juta jiwa, tapi setiap warganya seolah punya semangat luar biasa untuk menjaga lingkungannya. Di sini, konsep sustainability bukan sekadar kata manis, tapi gaya hidup. Pemerintah dan masyarakat sama-sama sadar bahwa alam adalah aset paling berharga mereka. Selandia Baru juga dikenal sebagai negara yang progresif. Pada tahun 1893, mereka menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada perempuan, jauh sebelum banyak negara maju lain melakukannya. Bahkan pada era modern, pemimpin-pemimpinnya sering dipuji karena empati dan ketegasan, seperti Jacinda Ardern, Perdana Menteri muda yang dikenal karena kepemimpinannya yang hangat dan tangguh. Kalau kamu tanya, apa yang membuat Selandia Baru begitu istimewa? Jawabannya sederhana, alamnya luar biasa indah. Pulau Utara dikenal dengan pemandangan vulkanik, danau besar, serta kota-kota yang lebih ramai. Sementara Pulau Selatan menawarkan gunung-gunung es, danau-danau biru, serta padang rumput yang seolah tak berujung. Mari kita mulai dari Pulau Utara. Disinilah ibu kota Wellington berada. Kota kecil tapi hidup, dengan atmosfer seni dan budaya yang kuat. Sementara di utara lagi, ada kota Auckland, yang disebut sebagai City of Sails karena jumlah kapal layarnya yang luar biasa banyak. Di sini kamu bisa melihat perpaduan modernitas dan keindahan alam laut dalam satu pemandangan. Tak jauh dari Auckland, ada Rotorua, kota kecil yang terkenal dengan aktivitas geotermalnya. Bumi di sini benar-benar hidup. Kamu bisa melihat geser menyembur, kolam lumpur panas mendidih, dan aroma belerang yang khas. Selain itu, Rotorua juga merupakan pusat budaya Mori, di mana wisatawan bisa belajar tentang tradisi mereka, mencoba tarian haka, atau mencicipi hidangan tradisional hangi, makanan yang dimasak dalam tanah dengan panas alami bumi. Di bagian tengah Pulau Utara, ada Danau Taup, danau terbesar di Selandia Baru yang terbentuk dari letusan gunung berapi besar ribuan tahun lalu. Dan dari sini, kalau kamu menatap ke selatan, kamu akan melihat Gunung Ruapehu, gunung berapi aktif yang puncaknya sering diselimuti salju, kontras indah yang hanya bisa ditemukan di negeri ini. Sekarang mari menyeberang ke Pulau Selatan, tempat keajaiban alam seolah tak ada habisnya. Di sini ada pegunungan Alpen Selatan, Southern Alps, dengan puncak tertingginya, Aoraki Mount Cook, menjulang hingga 3.724 meter. Gunung ini begitu ikonik, hingga sering disebut sebagai atapnya Selandia Baru. Lembah-lembah di sekitarnya penuh dengan gletser biru, seperti Franz Josef dan Fox Glacier, yang masih bisa dikunjungi dengan berjalan kaki atau helikopter. Dan kalau kamu pergi ke bagian barat daya, kamu akan menemukan Fiordland National Park, salah satu taman nasional paling spektakuler di dunia. Tempat ini rumah bagi Milford Sound, fjord megah dengan tebing tinggi yang seolah langsung jatuh ke laut, air terjun menjulang, dan kabut tipis yang membuat suasananya seperti dunia lain. Bahkan penulis terkenal Rudyard Kipling pernah menyebut Milford Sound sebagai keajaiban ke-8 dunia. Selain alamnya, Selandia Baru juga dikenal karena hewan-hewannya yang unik. Selama jutaan tahun, pulau-pulau ini terisolasi dari benua lain, sehingga evolusi di sini berjalan dengan cara yang berbeda. Hewan paling terkenal tentu saja burung kiwi, simbol nasional Selandia Baru. Burung kecil tanpa sayap ini tidak bisa terbang, tapi sangat dicintai oleh penduduknya. Bahkan, orang Selandia Baru sering menyebut diri mereka dengan bangga sebagai kiwis. Ada juga kea, burung beo cerdas dari pegunungan yang dikenal nakal karena suka mencuri barang turis. Dan tentu saja, tuatara, reptil purba yang sering disebut sebagai dinosaurus terakhir di bumi, karena spesiesnya sudah ada sejak lebih dari 200 juta tahun lalu. Sayangnya, karena ketiadaan predator alami di masa lalu, banyak hewan endemik Selandia Baru yang kini terancam punah setelah kedatangan hewan-hewan baru seperti tikus, kucing,
dan musang. Namun pemerintah dan masyarakat bekerja keras melakukan konservasi, membangun suaka alami di pulau-pulau kecil dan melindungi spesies langka dengan serius. Kalau bicara tentang masyarakatnya, orang Selandia Baru terkenal ramah, santai, dan humoris. Gaya hidup mereka tidak terburu-buru. Mereka sangat menghargai waktu bersama keluarga, olahraga di alam, dan tentunya, secangkir kopi yang enak. Ya, Selandia Baru punya budaya kopi yang kuat, bahkan banyak yang bilang, flat white, yaitu kopi susu khas mereka, lebih enak daripada cappuccino Italia. Selain itu, musik dan seni juga berkembang pesat di sini. Dari musisi dunia seperti Lorde, hingga film-film karya sutradara Taika Waititi, semua membawa semangat khas Selandia Baru, orisinal, lucu, dan kadang nyeleneh. Sementara itu, warisan Mori semakin dihargai. Bahasa Mori kini diajarkan di sekolah-sekolah, dan simbol-simbol tradisional mereka seperti koru, bentuk spiral yang melambangkan kehidupan baru, digunakan dalam logo nasional, desain arsitektur, hingga perhiasan modern. Selandia Baru juga dikenal sebagai surga para petualang. Negeri ini seolah diciptakan bagi mereka yang haus akan adrenalin dan keindahan alam. Kamu bisa melakukan bungee jumping di Queenstown, tempat kelahiran olahraga ekstrim ini, melompat dari jembatan tinggi ke sungai biru di bawah, atau mencoba skydiving di atas Danau Tau, dengan pemandangan gunung berapi di kejauhan. Kalau ingin lebih tenang, kamu bisa menjelajahi jalur-jalur pendakian seperti Milford Trek atau Tongariro Crossing, yang sering disebut sebagai salah satu rute hiking terbaik di dunia. Dan tentu saja, bagi pecinta film, tur ke lokasi-lokasi syuting The Lord of the Rings adalah impian tersendiri. Di mata-mata, misalnya, kamu bisa berjalan di antara rumah hobbit mungil di Hobbiton, lengkap dengan taman bunga, cerobong asap, dan suasana desa Shire yang damai. Yang membuat Selandia Baru semakin dikagumi bukan hanya alamnya, tapi juga kesadaran sosial dan lingkungan warganya. Negara ini termasuk yang paling cepat beradaptasi dengan isu perubahan iklim. Mereka menargetkan energi bersih, melarang plastik sekali pakai, dan mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih ramah bumi. Selain itu, Selandia Baru juga dikenal karena kebijakan sosialnya yang manusiawi. Mereka fokus pada kesejahteraan mental warga, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bahkan memiliki well-being budget, yaitu anggaran nasional yang menempatkan kebahagiaan rakyat sebagai prioritas utama. Di dunia modern yang sering terlalu sibuk mengejar angka dan statistik, pendekatan seperti ini terasa sangat segar, dan mungkin, itulah rahasia mengapa banyak orang menganggap Selandia Baru sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Pada akhirnya, Selandia Baru adalah tentang harmoni, antara manusia dan alam, antara tradisi dan modernitas, antara suku Mori dan pendatang Eropa. Negeri ini mengajarkan kita bahwa ukuran kecil tidak berarti lemah, dan letak terpencil bukan berarti terisolasi. Justru dari ujung dunia inilah muncul inspirasi tentang bagaimana hidup bisa selaras dengan bumi dan sesama. Setiap kabut yang bergulung di atas pegunungan, setiap ombak yang memecah di pantai, dan setiap tarian haka yang menggema di stadion, semuanya adalah bagian dari kisah panjang sebuah bangsa yang mencintai tanahnya dengan sepenuh hati. Aotearoa, tanah awan putih panjang, tempat di mana langit seolah lebih dekat, dan bumi terasa lebih hidup. Sebuah negeri yang tak hanya indah dilihat mata, tapi juga hangat dirasakan jiwa.